Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat, para ustadz semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Hasyiah I'anatul Thalibin Ustaz, juzuk 1 di akhir bab mandi. Qala al-musannif wa syarih wal muhsyi rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa jaza takasyufun lahu ay lil ghusli fi khulwat. Dan bolehlah oleh membuka aurat. Bolehlah oleh membuka aurat lahu ay lil ghusli untuk mandi. Fi khulwatin dalam tempat sunyi. Ya, dalam tempat sunyi nggak ada orangnya. Boleh buka aurat untuk mandi. Wajaza, qauluhu wajaza ay lil mughtasil. Boleh bagi orang yang mandi. Qauluhu takasyuf ay adamu sitri auratihi. Tidak menutup aurat. Mandi sendiri nggak pakai kain basahan. Ya, boleh ya. Qauluhu fi khulwatin ay fi mahallin khalin anil ladzina yahrumu alaihim nadru auratil mughtasil. Artinya pada tempat yang sunyi, sunyi dari orang-orang yang haram kepada mereka oleh melihat auratnya orang yang mandi. Dan sunyi dari orang-orang ya juzu yang boleh bagi mereka oleh melihatnya aurat. Ini benar-benar tempat suci. Tempat suci. Tempat sunyi. Orang yang haram melihat aurat kita nggak ada. Yang halal melihat juga nggak ada. Istri nggak ada. Budak nggak ada. Kan? Nah, di tempat itu boleh buka aurat. Atau, ya, saya baca dulu dikit, Ustaz. Au bihadratiman yajuzu nadruhu ila auratihi. Atau boleh juga buka aurat bihadratiman di depan orang yang bolehlah oleh melihat nyaman kepada aurat nyaman. Auratnya si mutasil. Boleh juga, tapi ada hajat ya untuk mandi tadi. Boleh buka aurat untuk mandi di hadapan orang yang boleh oleh melihatnya orang kepada auratnya orang yang mandi kadzaujatin wa amatin seperti istri dan amahnya. Wasitru afdalu menutup itu tetap lebih utama. Ya. Nah, itu Ustaz. Di mana saya titik Ustaz? Saya baca dua baris lagi ya. Qauluhu bihadrati ay laisa fi khulwah. Atau bukan pada khulwah. Dia buka aurat untuk mandi bukan di tempat yang sepi. Makna bihadoratin dihadirin, dihadirat di depan artinya laisa fi khulwah, bukan di tempat sunyi. Walakin bihadoratiman tetapi di hadapan orang yang bolehlah baginya orang ayyan dura melihat ia ila auratil mutasil kepada aurat orang yang mandi ya. Qauluhu qadaujatin wa amatin itu tamsil. Contoh liman yajudu lahu dalik. Contoh bagi orang-orang yang bolehlah baginya orang oleh demikian melihat aurat si mutasil. Oke Ustaz, gantian. Siapa yang mau baca? Tafadhol. Qauluhu. Baca hasyiah. Silakan Ustaz. Siapa mau baca duluan? Tafadhol. Saya tunggu. Ya, saya Ustaz. Oh, ada yang. Tafadhol yang duluan. Ustazah Nurul dulu. Ya, perempuan Oh harus ya. diistimewakan ya. Dunia ini jangan milik laki-laki. Harus dimuliakan. Tafadhal. Tafadhali ya Ustazah. Hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baca matanya dulu. Ini yang lanjut tadi matanya udah ini langsung aja. Qauluhu wasitru. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wasitru ay fil khalwati au bihadrati man yajuzu lahun nazru. Wa qauluhu afdalun ay li qaulihi sallallahu alaihi wasallam li bahzi
ibni Hakim, ihfaz aurataka min zaujatika aw ma malakat yaminika. Qala ara'aitu in kana ahadana khaliyan qala Allahu ahaqqu ayastahi minhu minan nasi fa in qila ini qila atau qala Qila, qila. fa in qila Allah subhanahu wa ta'ala la yahjubu anhu syai'un fama faidatun asitru lahu ajiba bi ayyara muta'addiban baina yaday khaliqihi wa raziqihi. Intaha mubni wa yusannu liman ibtasala ariyan aw yaqula bismillahilladzi la ilaha illa huwa li'anna dzalika sitru an a'yunin nasil an a'yunil jinni. Qala fil fitufati qala ba'du ilha ilhifadhi wa an yakhatta ma yaghtasilu fi falatin wa lam yajid ma yastatiru bihi khattan kad dairati sama tuma yusamma Allahu wa yaghtasilu fiha wa alla yaghtasila nisfan nahari wala indal atamati wa alla yadkhulal ma'a illa lima zirihi fa in arada ilqa'uhu fa ba'da ay yastura ma'a Oke, auratahu intaha. syukran Ustazah. Ajak teman-teman beberapa orang Ustazah biar ada temannya, ya. Iya, Biar nggak sendiri ya. ya nggak apa-apa Ustaz. Ikhtilat Kenapa? online. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wasitru. Tadi boleh buka aurat ya, dalam keluar sendiri atau di depan orang yang halal melihat aurat kita. Wasitru afdalu, menutup tetap lebih baik. Ai wasitru fil khulwati, tutup aurat dalam sendiri dari dalam kesunyian. Au bihadratiman, atau di depan orang yang bolehlah baginya orang an-nadharu oleh melihat aurat, tetap menutup lebih baik. Menutup sopan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Qauluhu afdalu, itu lebih baik menutup. Kenapa? Li qaulihi, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Bahzib bin Hakim. Sabda Nabi bagi Bahzib bin Hakim. Apa kata Nabi? Ihfaz aurataka illa min zaujatika. Jaga olehmu akan auratmu. Ini kan umum ini. Jaga olehmu akan auratmu kecuali dari istrimu atau ma malakat yaminuk, atau kecuali dari apa yang dimiliki oleh tangan kananmu, budakmu. Qala, kemudian Bahzub ini berkata, Aro'aita, kita baca. Aro'aita ingkana ahaduna khalian. Bagaimana pendapatmu ya Rasul? Bila adalah salah satu kami itu khalian, sunyi, sepi. Kalau sendiri bagaimana? Apa harus jaga aurat juga? Qala, Nabi berkata, Allahu ahaku ayustaha minhu minan nas. Allah itu lebih berhak bahwa dimalukan orang darinya Allah dari manusia. Ya nggak apa-apa, walaupun sendiri kan kita malu beradab kepada Allah. Ya, tutup aurat. Timbul pertanyaan, kan Allah itu maha melihat, tahu segalanya. Untuk apa kita tutup kalau Allah maha melihat? Itu pertanyaan. Ya. Fa'in qila, maka jika dikatakan orang, Allahu azza wa jalla la yahjubu anhu syai'un. Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak terhalangi darinya Allah oleh sesuatu apapun. Fama faidatu sitri lahu. Maka apa itu faedah menutup? Menutup bentuknya Allah kembali kelihatannya. Maka apa itu faedah menutup?
Baginya seseorang ya boleh. Menutupnya seseorang auratnya di hadapan Allah. Ujiba, nah, ujiba, majhul dari ajaba. Ujiba dijawabkan akan dia nyakil. Bi an yara muta'addiban baina yaday khaliqih wa radhiqih dengan bahwa bi ayyura kita baca dengan bahwa dilihat akan dianya seseorang yang mandi sendiri tapi tutup aurat, dilihat akan dia muta'addiban dalam keadaan beradab di hadapan penciptanya dan di hadapan pemberi rezekinya kan. Intaha muni beradab bersama Allah. Nah, sehingga kalau kita baca kita tasawuf ada ulama-ulama yang nggak pernah menjulurkan kakinya katanya kan untuk beradab. Kemudian lanjutan. Yusannu liman irtasala arian. Disunnahkan bagi orang yang mandi ia dalam keadaan telanjang. Ayakula bahwa berkata ia, ini doa nih. Ya, doa menutup dari pandangan jin. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ya, itu kita baca. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kenapa sunnah baca ini? Li'anna dzalika sitrun an a'yunil jin. Karena demikian, zikir tadi itu untuk menutup dari pandangan jin. Ceritanya kita di kamar mandi. Boleh nggak berzikir di kamar mandi? Boleh. Makruh tapi. Tapi ini sunnah. Kalau kita baca di luar kan belum buka aurat. Ya, kita i'anatut thalibin juzuk 1. Ini saya share ke TikTok. Cuma di TikTok nggak ada penontonnya, cuma 1 orang. Masya Allah. Sepi peminat. Qala fit tuhfah. Berkata Ibnu Hajar dalam tuhfah. Qala ba'dul huffaz. Berkata sebagian huffaz ahli hadis. Wa ayya khatta. Khatta ya khuttu. Wa ayya khutta may yaghtasilu fi falatin. Walam yajid ma yastatiru bihi. Nah, ini masih lanjutan. Disunnahkan bahwa menggaris. Membuat garis oleh orang yang mandi ia fi falah di lapangan. Di gurun ya. Falah lapangan terbuka. Disunahkan bahwa menggaris oleh orang yang mandi ia di halaman terbuka tapi jangan ada orang ya. Palat artinya tempat tempat terpencil tapi padang tandus. Walam yajid dan tidak mendapati ia akan sesuatu yastatiru yang menutup diri ia dengannya sesuatu. Khattan akan garis kad daerati seperti daerah bulat. Jadi mandi bikin garis itu, garis lingkaran ya. Sesudah bikin garis lingkaran baca doa. Inilah pagar tubuh katanya kan. Kan pagar nusa. Summa yusammillah. Kemudian menyebutkan ia akan nama Allah. Maknanya membaca basmalah kan, yusammillah. Menamakan ia akan Allah. Maknanya menyebut nama Allah. Wa yaghtasilu fiha dan mandi ia dalamnya daerah tadi. Daerah yang sudah dilingkari. Ya. Wa alla yaghtasila nisfan nahari. Masih disunnahkan bahwa tidak mandi ia pada pertengahan hari. Pertengahan hari ini kalau di lapangan terbuka nih kelihatannya ya. Kalau di rumah mah bebas kan? Disunahkan Allah yaghtasila bahwa tidak mandi ya nisfan nahari pada pertengahan hari wala indal atamah. Tidak pula di atamah, di sisi atamah malam ya, baru awal malam. Wa alla yadkhulal ma'a illa bimi'dzari dan bahwa tidak memasuki ia akan air kecuali dengan sarungnya. Nah, ini kalau mandi menyelam kan? Mandi menyelam pakai sarung. Fa in arada ilqa'ahu, maka jika kepengen dia akan membuangnya mi'dzar sarungnya, fa ba'da ayastural ma'u auratah. Maka sesudah menutup oleh air akan auratnya. Sesudah masuk ke dalam kolam, kalau pengen buang kain baru dibuang. Ya. Jangan dari atas. Untuk menjaga kesopanan etika. Nah, itu. Baru kembali ke mata. Nah, baru gantian ya. Tafadhal wa haruma. Izin Ustaz. Silakan. Tadi tadi apa faedahnya Ustaz tadi? Anu itu Yang mana? apa buat apa faedahnya menutup aurat sedangkan Allah itu Maha melihat? Tadi apa jawabannya tadi? Beradab bersama Allah. Ketika Allah melihat hambanya, oh dia sopan ya. Menjaga auratnya. Nah, itu. Jaga aurat, Ustaz. Kayak begini Ustaz. Kayak
dalam sholat kan yang wajib nutup aurat doang. Tapi kan kurang sopan juga. Kita punya baju banyak di lemari, tapi nggak pakai baju sholat walaupun boleh kan. Itu maknanya beradab. Sekaligus mensyukuri nikmat kain yang banyak banget Allah berikan. Kita ada kain nggak mau pakai kan. Orang nggak punya kain mau pakai. Nah itu. Siapa tadi mau baca silakan. Sa Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa Haruma dulu, Bang. haruma Bentar, bentar. wa haruma na- eh, wa haruma in kana thamma man yahrumu nadhruhu ilaiha kama haruma fil khalwati bila hajatin wa halla fiha li adna ghardin kama ya'ti. Qauluhu wa haruma ay takashufu wa qawluhu in kana thamma ay fi mahalli ghusli wa qawluhu man yahrumu nadhruhu ilaiha ay ila auratihi wala farqa fi hurmati dhalika hina idzin baina ay yaghuddu absarahum am la wala yakfi qawluhu lahum ghuddu absarakum khilafan liman qayyadaha bima idza lam yaghuddu absarahum. Qauluhu kama haruma ay atakassufu fil khalwati wa qauluhu bila hajatin ya kal ghusli wa tabarrudi wa siyanati thawbi wa halla ay takassufu wa qauluhu fiha ay al khalwati wa qauluhu li adna ghardin ay li aqalli hajatin wa hiya ma taqaddama wa qauluhu kama ya'ti ay fi mabhathi sitril aurati wa ibaratuhu hunaka far'un yajibu hadha sitru kharija salati aidan walau bi thawbi najasin aw haririn lam yajid ghairahu hatta fil khalwati lakinnal wajiba fiha sitru sawa Sauatai. oh sitru sawatai rajuli wa ma baina surratin wa rukbatin uh, wa ma baina suratin wa rukbatin ghairahu wa yajuzu kasfuha fil khalwati walau minal masjidi li adana gardin ka tabridin wa siyanati thawbi minad dansi wal guba wal wal gubari inda kansil baiti wa kagusli intaha tatimah Itu ya. lam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waharuma ingkana sama. Dan haram ianya takasyuf. Haram ianya buka aurat. Jika adalah di sana itu man yahrumu. Orang-orang yang haramlah nadaruhu oleh melihatnya orang kepadanya aurat. Kalau ada orang yang melihat aurat kita haram buka. Juga haram dilihat ya. Jadi melihat haram. Membuka juga haram. Kama haruma fil khulwati. Sebagaimana haram ianya buka aurat fil khulwati dalam tempat sepi. Ketika kita sendiri pun haram buka aurat. Bila hajatin dengan tanpa hajat. Kita di kamar nih sendiri nih. Nggak pakai celana, haram hukumnya. Kalau nggak ada hajat. Kalau ada hajat, pengen dekat sama istri, ya nggak apa-apa kan. Ini nggak ada hajat ceritanya. Nah, nanti dikasih tahu cara gabungnya. Umi Yasin. Di, apa namanya, di pesan. Nah, nah itu. Apa namanya? Kama haruma, sebagaimana haram ianya buka aurat dalam khulwah juga. Kita sendiri nggak ada siapa-siapa, tetap haram bila hajatin tanpa hajat tapi tanpa ada keperluan. Wahalla fiha li adna ghardin, dan halal ianya buka aurat dalamnya tempat khulwah li adna bagi paling sedikit tujuan. Kama yati sebagaimana yang akan datang ya. Buka aurat dalam tempat sepi sendiri kalau ada tujuan, ada maksud walaupun sangat kecil tetap jadi halal kan. Nah, itu. Qauluhu haruma ai takasyufu. Jadi fa'il haruma kembali ke takasyuf. Ingkana sama ai fi mahalil ghusli. Jika adalah di sana merujuk kepada tempat mandi.
Qauluhu man yahrumu nadharuhu ilaiha. Orang yang haramlah melihatnya. Orang kepadanya aurat. Ila auratihi. Wala farqa fi hirmati dzalika hina idzin. Dan tidak ada perbedaan pada haram demikian. Haram demikian, demikian buka aurat. Kalau ada orang yang haram lihat aurat. Tidak ada beda pada haram demikian ketika itu ada orang yang haram melihat aurat, baina ayyaghuddu absarahum, di antara bahwa memejamkan oleh mereka akan pandangan mereka atau tidak. Ini enggak dilihat kepada orang lain kan? Yang penting ada orang yang haram lihat aurat kita, haram buka aurat. Baik mereka melihat atau tidak. Itu urusan lain kan? Yang penting kita dengan buka aurat haram dosa. Mereka kalau melihat baru dosa, kalau enggak melihat enggak dosa. Tanpa melihat kepada orang lain. Wala yakfi qauluhu lahum, dan tidak memadalah oleh ucapannya orang yang mandi tadi yang mau buka aurat, tidak memadalah oleh ucapannya si muhtasil bagi mereka para penonton. Apa katanya? Ghuddu absarakum, pejamkan olehmu akan mata kamu. Enggak cukup seperti itu. Khilafan liman qayyadaha, khilaf yang di belakang tadi, khilaf bagi orang yang mengkaitkan ia akannya hirmah bima idza lam yaghuddu absarahum, dengan sesuatu apabila tidak menjaga, memejamkan oleh mereka akan pandangan mereka kan. Ada ulama yang bilang kalau ada orang yang haram lihat aurat kita, haram buka aurat bila mereka enggak menjaga pandangan. Kalau mereka menjaga pandangan enggak jadi haram. Kemudian, qauluhu kama haruma ay takasyufu fil khulwah, sebagaimana haram ianya buka aurat dalam khulwah. Artinya bila hajatin, tanpa hajat. Hajat itu mana contohnya? Iya, dianya hajat kalau ghusli, seperti mau mandi. Kalau mau mandi boleh kan? Tabarudin, seperti mau mendinginkan. Panas banget cuaca. Boleh. Qasiyanati saubin minad dana, seperti menjaga pakaian dari kotoran. Kalau nggak dibuka pakaian, terkena kotoran. Jadi boleh buka. Ya. Qauluhu wa halla, halal ianya buka aurat. Fiha fil khulwah li adna qarotin, bagi serendah-rendah maksud. Li aqalli hajatin, bagi sedikit kebutuhan. Bahaya mata kadam. Dianya hajat itu mata kadam tadi. Tabarut, sianah saubin. Kemudian, kama ya'ti ay fi mabhasi sitran aurat. Sebagaimana yang akan datang ya pada pembahasan tutup aurat. Wa ibaratuhu hunaka. Bermula ibarat musannif, Syekh Fathul Mu'in. Ibaratnya Syekh Fathul Mu'in di sana nanti far'on, hada far'on, ini satu furung. Yajibu haza sitru kharija salati aidan. Wajiblah oleh ini tutup aurat juga di luar salat. Walau bisaubin najisin, walau dengan pakaian yang bernajis. Kalau di luar salat nggak apa-apa kan? Au haririn, walaupun dengan sutra, tapi ada kait di sutra. Lam yajid, walau dengan sutra yang tidak mendapati hanya seseorang gairahu akan selainnya sutra. Hatta fi khulwati, hingga di tempat khulwah pun wajib tutup aurat. Lakin nal wajib fiha sitru sawatair rajuli. Nah, tapi ini lebih lengkap di sini ya. Tetapi yang wajib dalam khulwah itu menutup dua sawatai saja, kubul dan dubur. Itu yang haram dibuka kalau nggak ada hajat, walaupun sendiri. Itu yang wajib kan. Wama baina suratin wa rukbatin ghairahu. Nah, tetapi yang wajib padanya khulwah itu tutup ma. Yang ada ya antara pusar dan lutut ghairahu, yang selainnya laki-laki. Perempuan berarti antara pusar dan lutut wajib tutup kan. Ya. Wa yajuzu kasyfuha fil khulwah, dan bolehlah oleh membuka aurat dalam khulwah walau minal masjid, walau dari masjid ya. Li adna gharadin, bagi paling rendahnya kebutuhan. Kata berit seperti mendinginkan. Di sini tabrid, di sana tabarut tadi ya. Tabrid mendinginkan. Wasiyanati saubin minad dana, seperti menjaga pakaian dari kotoran. Wal ghibari, dan wal ghubari, menjaga pakaian dari debu. Wah, indah kanasil baiti, ketika membersihkan rumah, menyapu rumah. Waka ghuslin, dan seperti mau mandi. Nah, itu kan. Ini aman kayaknya. Nah, ini yang panjang Ustaz. Yang nggak ada di matan, berarti langsung ini. Siapa mau baca, bacalah tatimah di hasyiah. Ada di luar dikit. Tatimatun fi makruhatil ghusli wa syuruti. Ini satu tatimah dalam menjelaskan makruh-makruh mandi dan syarat-syaratnya mandi. Silakan. Siapa? Tatimatun. Ustaz. Ed, Ya, silakan. minta tolong di kebawahin tulisannya.
Nggak kelihatan? Iya, kan mau baca matanya nih kan? Oh iya, matanya ini sampai sani dulu, Ustaz. Mata ini tatimah dulu, Ustaz, di dalam. Karena tatimah ini panjang, nggak ada matanya. Oh gitu. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimatan bermula ini penyempurna. Lam yata'arradil musannifu. Tidaklah menunjukkan atau meng, apa ya ta'arrad itu mensalingkannya, menentangkan musannif di makruhatil ghusli bagi makruhnya mandi wa syurutihi dan syarat-syaratnya mandi. Famakruhatuhu maka bermula makruh-makruhnya mandi ia makruhatul wudu'i yaitu makruhnya wudu kaziyadati ala salasat kaziyadati ala salasi itu makruhnya seperti menambah lebih dari 3 kali wal israfi dan israf berlebihan fil ma'i di dalam menggunakan air. Wasyurutuhu dan bermula syarat-syaratnya mandi. Ia syurutul wudu ini adalah syarat-syarat wudu. Ka'adamil manafi. Seperti ketiadaan manafi. Mada manafi? Yang menafikan itu nggak ada lilin segala macam di badan yang menghalangi nyampenya air kan? Oh, Atau bukan ini? seperti Enggak. menafikannya lah gitu. Ya, Wa jadi adamin sebentar, Ustaz. dan ketiadaan yang menghalangi ila ghairi dzalika kepada yang demikian tersebut. Wala yusannu dan tidak disunahkan apa tajdidul gusli yaitu memperbaharui mandi li'annahu karena bahwasanya lam yang kullah tidak berpindah walam wa apa tadi walam walima Hmm. Walima fihi. walima fihi minal masyaqqati dan bagi sesuatu yang ada padanya daripada kesukaran bikhilafil wudu'i berbeda atau hilaf bagi wudu. Apa katanya ini? Lanjut, Ustaz. Ini sedikit tadi ya. Ka'adamil manafi berarti bukan semacam lilin karena ada di depan ya. Jadi syarat-syarat wudhu, syarat-syarat mandi yaitu syarat wudhu juga. Adamil manafi tidak ya ada yang menafikan. Bukan sedang haid. Sedang haid kan nggak boleh wudhu kan. Sedang nifas, nah itu manafi ya. Dan tidak ada hail, tidak ada Nah ini lilinnya penghalang. itu. Tidak ada penghalang sampainya air. Yang lain aman Ustaz. Ini lam yungkal kita baca. La yusannu tajdidul ghusli. Tidak disunahkan akan memperbaharui mandi. Li'annahu la yungkal. Karena tajdid mandi itu memang tidak dinukilkan dari Nabi ya. Apa Nah, maksudnya nukil ke tidak ada dalilnya. dipindahkan? Tidak ada dukil. Tidak ada dalil. Tidak ada praktek dari Nabi. Bahwa sesudah mandi, mandi lagi. Nggak ada. Kalau wudhu ada. Nah itu makna lam yungkal. Itu alasan naklinya, alasan logikanya lima fihi minal masyakkah. Karena ma yang ada iya dalamnya tajdid mandi. Hi kembali ke tajdid. Karena ma yang ada iya dalam tajdid mandi apa ma itu minal masyakkah rumit ya. Sukar kalau mandi ada sunnah. Bikhilafil wudu dengan sebalik. Bagian wudu enggak perlu banyak air. Nah, lanjut Ustaz dikit lagi. Yubahu lirrijali dukhulul hammami dan dibolehkan bagi laki-laki apa yaitu masuk kepada kamar mandi. Wa yajibu alaihim dan wajib kepada mereka para laki-laki ghabdul basari menundukkan pandangan amma dari sesuatu la yahillu lahum yang tidak halal bagi mereka para laki-laki itu an-nazru ilaihi oleh memandang kepadanya wasaunu auratihim dan wajib atas mereka juga itu menjaga auratnya mereka anil kashfi daripada terbuka bihadrat bihadrati man la yahillu lahu an-nazru ilaiha yaitu di hadapan orang yang tidak halal baginya memandang kepadanya aurat. Faqad ruwiya maka sungguh telah diriwayatkan
anna rajula bahwa seseorang laki-laki idza dakhala al-hammama apabila masuk kepada hammam arian hal keadaannya telanjang la'anahu malakahu melaknat Laknat akannya orang yang melaknat akannya orang itu oleh dua malaikat. Benar ya? Ya. Malakahu itu Nah, saya ulang dikit. lanjut. Yubahu lirrijal, dibolehkan bagi para laki-laki dukhulul hammam, masuk pemandian umum hammamnya. Jadi kata para ulama orang Arab zaman dulu di rumahnya cuma ada WC itu juga kalau ada kan. Di kalau mau mandi seminggu sekali biasanya ke pemandian umum kan. Rumah air hangat, air panas di sana kan. Nah, ini boleh bagi laki-laki untuk masuk hammam. Dan wajib kepada mereka ghaddul basar, oleh menjaga pandangan amma la yahilu dari sesuatu yang tidak halal bagi mereka oleh melihat kepada sesuatu. Kan banyak di sana orang mandi, tetap jaga pandangan. Wasaunu auratihin, nah. Wajib juga kepada mereka oleh menjaga aurat mereka sendiri dari terbuka di pihak turatima. Di depan orang-orang yang tidak halal baginya oleh melihat kepadanya orang. Fakat ruya, sungguh telah diriwayatkan bahwa sungguh laki-laki bila masuk ia ke pemandian umum dalam keadaan telanjang, la'anahu, melaknat akannya malakah oleh dua malaikatnya, malaikat kiri kanannya. Nah itu maknanya kan. Masya Allah, terima kasih. Dikit lagi Ustaz, bagian Ustaz nih satu alinea lagi. Wa yakrahu dukhuluhu linisa'i dan dimakruhkan masuknya kepadanya hamam itu bagi para perempuan bila uzrin tanpa adanya keuzuran. Lianna amarahunna karena lianna umirahunna karena diperintahkan mereka perempuan itu mabniyun alal mubalagati itu tetapnya di atas bersangatan fisitri di dalam hal menutup aurat. Jadi bersangatan diperintahkan untuk menutup aurat. Walamma fi khurujihinna dan manakala pada keluarnya mereka para perempuan minal fitnati wasyari daripada fitnah dan keburukan. Maka warada dan sungguh telah warid ma min imra'atin tidaklah dari seorang perempuan takhlu siyabah yang melepas ia perempuan itu akan pakaiannya fi ghairi baitiha pada selain rumahnya illa hatakat ma bainaha wa bainallahi kecuali hancur atau apa hatakat ini Ya, sesuatu di antaranya dengan antara Allah. titik dulu Ustaz. Ini kita baca Wayukrahu dukhuluhu dimakruhkan masuknya pemandian umum bagi perempuan tanpa odor. Termasuk kolam renang sekarang Ustaz kan. Makruh tanpa odor. Ya, kalau odor nggak ada tempat mandi di rumah, nggak ada tempat lain kan? Boleh. Kan nggak jarang nggak ada tempat mandi. Kenapa? Li'anna amrahunna kita baca. Li'anna amrahunna. Karena urusan perempuan mabniun dibangun alal mubalaghah di atas lebih keras, lebih kuat fisitri dalam menutup. Anjurannya perempuan harus lebih tertutup. Ini sebagai bukti sayang kepada perempuan, ya kan? Biar nggak dilecehkan ini. Bukan tujuannya mengekang perempuan, kan? Kadang perempuan salah paham, Ustaz, kan? Rasa dikekang, nggak bebas segala macam. Sehingga anak perempuan pengen jadi anak laki-laki. Nyesal katanya aku lahir sebagai seorang perempuan karena nggak paham, kan? Walima kita baca jangan lama. Walima fi khurujihinna dan karena sesuatu yang ada ianya sesuatu pada keluar mereka perempuan. Apa sesuatu itu? Minal fitnati wasyari dari fitnah dan keburukan. Banyak bahayanya kan. Waqad warada dan sungguh telah warid oleh satu hadis yang enggak disebutkan perawinya. Ma minim ra'atin takhla'u siyabaha. Tidak ada dari seorang perempuan pun yang melepas ia akan pakaiannya fi ghairi baitiha bukan di rumahnya. Buka pakaian bukan di rumahnya. Illa hatakat. Kecuali telah merusak ia. Ini kalau hatakat muta'ali. Kalau enggak muta'adi berarti ma fa'ilnya. Illa hatakat ma. Kecuali telah merusak ianya perempuan akan ma. Yang ada ianya ma antaranya si perempuan dan antara Allah. Jadi kayak merusak kehormatannya. Ya, begitu Ustaz. Enggak ada ta'lik di sini. Kitab ini hilang ta'liknya. Ada catatan kaki sebenarnya. Biasanya menjelaskan status hadis. Nah, itu.
Dua baris lagi Ustaz. Wayam bagi lidakhilihi dan sepantasnya lah bagi orang yang memasuki pemandian ayak sida at-tathira untuk meniatkan untuk membersihkan wat tanzif dan tanzif atau mutaradib la at-tanazzuhu wat tana'umu bukan untuk sama artinya tanazzuh membersihkan diri dan bernikmat-nikmat wa ayyatadzakkara bahwa ia orang yang masuk itu yatadzakkara apa ya, Mengingat ya. menyebutkan Mengingat ya. mengingat bihararatihi dengan panasnya bihararatihi hararat jahannam jadi maf'ul mutlak lah gitu ya Ya. mengingatkan panasnya akan panasnya jahannam adanallahu minan nar semoga Allah menjaga kita dari api neraka wa waffaqana dan memberikan taufik kepada kita di mutaba'atin Nabil Mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Ikuti ini Nabi. tinggal tinggal tanadzur kita maknai dikit ya. Sepatutlah bagi orang yang masuk. Jadi bagi laki-laki kan boleh masuk. Bagi perempuan juga kalau darurat boleh kan. Sepatutlah bagi orang yang masuk pemandian, ayak sudah tathir bermaksud ia untuk menyucikan dirinya, wa tantifa untuk membersihkan dirinya, lat tanatuha. Bukan bersenang-senang. Tanah umah bernikmat-nikmat. Tanah tuh ini kayak jalan-jalan, Ustaz, bertamasya. Nah, bukan untuk cari hiburan, Tanzih. bukan tanzih, tanazzuh ya. Nah, jadi maksudnya bukan bersenang-senang, cari hiburan, cari kenikmatan, bukan. Memang tujuannya membersihkan diri kan. Apalagi mandinya jarang-jarang nih, seminggu sekali. Ini kolam air hangat nih Ustaz. Wa ayyatazakkara bihararatihi hararata jahannam dan mengingat ia dengan panasnya pemandian umum itu panas katanya kayak mandi uap gitu. Akan panas neraka. Bayangin nih di sini aja begini kalau di neraka panas banget kan. Azanallahu minan nar. Semoga melindungi akan kita semua oleh Allah dari neraka. Wafakana dan semoga Allah memberi taufik kepada kita limutaba'atin Nabil Muhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu baru selesai tentang mandi, syaratnya, rukunnya, sunnahnya, makruhnya kan. Ini di depan baru judul yang berbeda. Nah, itu kembali ganti. Nah, atau break dulu sebentar, Ustaz. Santai dulu mungkin ada yang perlu kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum Ya, perempuan hadir. perempuan yang punya belajar berenang. Jadi ya masuk kolam renang itu termasuk tidur atau tidak? Gimana? Kolam renang? Ya, perempuan ke kolam renang dengan niat untuk belajar berenang. Sementara kan di Ya, tempat itu nggak ada kolam khusus perempuan. nggak ada kolam, nggak ada laut, nggak ada umum. Kan? Ya, 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 itu apakah termasuk? ya, itu ada hajat berarti sedikit, Ibu Ustazah. Kan? Cuma kan di sini nggak digambarkan hajatnya apa. Emang Nabi menyuruh kan ajarkan anakmu memanah dan berenang. Kan? Cuma apakah masuk anak laki-laki atau anak perempuan? Dua-duanya. Biasanya kan selama ini khusus untuk anak laki-laki, kayak kurang adil kan? Nah, apakah anak perempuan perlu berenang? Perlu, kalau menurut saya. Karena sekarang, apalagi di tempat tinggal saya sering banjir. Jangan sampai tiba-tiba banjir kita nggak bisa berenang kan? Kan yang kebanjiran itu bukan hanya orang laki-laki, jadi orang perempuan juga perlu belajar berenang. Tentunya pakaiannya yang tertutup aurat kan. Kalau bisa cari tempat-tempat yang aman. Ada kolam renang khusus perempuan mungkin. Nah, itu. Nah, ini kalau tapi nggak ada tulisannya. Ini kan kira-kira saya. Nah, gitu. Dan sekarang di sekolah-sekolah Itu memang mah gimana? Di sekolah-sekolah memang ada kan seminggu atau sebulan dua kali diajarkan anak-anak untuk berenang, untuk jaga-jaga. Apalagi wilayah rawan banjir. kalau banjir sampai rumah, Pak Ustadz. Gimana? Kalau banjir naik, airnya sampai ke rumah.
Nah, kalau di tempat saya nggak terlalu kayak di sekitar beberapa kilo dari ini ada yang sampai ke atapnya Ustaz. Kalau Ustaz baca beberapa bulan kemarin kan, banjir itu sampai ke atap-atapnya Ustaz, rumah-rumahnya hilang. Sampai ke lantai-lantai dua yang punya lantai. Nah, tidak. Enggak. Kalau Ini air Ustaz turun, apa maksud lam ta'arrad itu tidak memper menyebut. apa? Hah? Tidak menyebut. Lam yata'arad. Tidak menyebut oleh musannif lima kruhatil ghusli. Tidak menyebut oleh musannif Oh, bagi kemakruhan mandi dan syarat-syaratnya mandi ya. Di luar maksudnya. Ya kan? saya kira mempertentangkan artinya ya Enggak. ta'arrad itu. Menyebut. Lam yata'arad menyebut. Nah, ini di depan ini baru kita membahas tentang najis. Nah, di sini lengkap najis ya. Eh, gantian Ustaz, siapa yang gimana? tadi kan ada itu apa namanya? Lam yajid ghairahu hatta fil khalwati lakinnal wajiba fiha sitru sawatay rajuli. Sawatay itu apa tuh Ustaz? Itu namanya aurat mughalladhah. Aurat berat, kemaluan, depan belakang. Pakai kolor Sawata lah. Ya, sawata itu asal katanya apa Ustaz? ya. Su memang buruk itu. Maknanya buruk untuk dilihat ya. Kok Dari jadi su. sau? Kok jadi sau jadi Ustaz? Enggak ada tasrifnya Ustaz. Cuma kalau dianggap mustaq, kalau kita mustaq atau makhud istilahnya bisa dari fi'il sa'a. Ya kan? Hmm, Dari sa'a. Tapi sekarang dia bukan masdar juga. Isim'in, nama benda. Sau'atai itu, sau'aton itu kemaluan. Kemaluan kan hmm, nggak ditasrif kan? Tapi oke. tapi dalam bahasa Arab itu selalu ada kaitan. Kenapa kemaluan disebut sau'aton? Dari kata sa'a buruk. Karena dia kalau terlihat jelek buruk. Bukan gitu? Hmm. Nah, itu ada makna, ada hubungan. Tapi dia jamin. Nah, itu. Berarti eh, akan tetapi yang wajib pihak padanya khalwah itu menutup dua keburukan laki-laki Hmm. dan dan ma antara pusat dan lutut. Lutut selain laki-laki. Ghaira, Gairah itu aja. ghairahu, ghairahu itu sebagai apa tuh Ustaz? Mustasna, ya. Istisna, gairah. Kalam tam lagi mujam, nasab kan? Gairah. Itu selainnya laki-laki. Ya, perempuan maksudnya. Ya, selainnya laki-laki perempuan, kalau di kamar sendiri, nggak ada hajat, ya paling kurang ya pakai antara pusar dan lutut. Laki-laki paling kurang pakai kolor. Itu. Kalau berada dalam kamar sendiri ya. Kalau ada hajat bebas. Mau dibuka nggak apa. Berarti wama baina surati wa rukbatin itu wawunya itu ataf kemana Ustaz? Ataf kepada sawatai kepada sawatai. Lakin nal wajibah fiha sitruma. Jadi ma ataf kepada sawatai. Sitru sawatai, sitruma baina surratin wa rukbatin ghairah. Atau kita idhafah juga boleh. Karena sawatai rajuli kan idhafah. Berarti ghairihi kita baca boleh juga. Lakinnal wajiba fiha sitru sawatai ma. Sitru ma baina surrati wa rukbati ghairihi. Langsung idhafah kan? Boleh. Kelihatannya. Susunan maknanya tetapi yang wajib padanya khulwah itu menutup dua aurat laki-laki. Itu menutup ma yang ada ya antara pusar dan lutut selainnya laki-laki. Kayaknya lebih keren kita idhafah Ustaz. Ghairihi kita baca. Oke, oke. Ya. Aman Syukran Ustaz. Ustaz. Oke. Aman. Gantian siapa yang Ustaz? Tadi ada Ustaz Nasruddin. Ustaz Abdul Jamal juga. Siapa dulu silakan. Baru 53 menit. Ya. Wasaniha sekarang. Silakan. Yang yang mana Yai? Wasaniha, Wasaniha. matan dulu. Hmm. Wa wasaniha ay thani surutis salati.
taharatu badanin wa minhu dakhilul fam wal anfi wal ainaini wa malbusin wa ghairihi min kulli mahmulin lahu wa illam yataharrak bi harakatihi wa makanin yusalla fihi an najisin ghairi ma'fuwin anhu fala tasihhu sholatu ma'ahu walau nasiyan aw jahilan biwujudihi aw bikaunihi mubtilan liqaulihi ta'ala Terus wasiabaka wa thiyabaka fatahhir wa li khabari syaikhaini wa la yadurru muhadzatu najasin li badanihi lakin tukrahu ma'a muhadzatihi ka istiqbali najasin au mutanajjisin. Nah, hasiah Ustaz. Mana hasiah? Nah, ini Ustaz. Ah, ini. Asyartus sani. Asyartu tsani taharatul badan wal malbasi wal makan. Ya. Qawluhu wa thaniha muqabila qawlihi awwal al-babi ahaduha taharatun an hadasin wa janabatin. Qawluhu aythani surutis shalah walau hudhifa labdhun thanin wa ju'ila ma ba'dahu tafsiran lid-dhamiri lakana akhsaru. Qawluhu taharatu badanin wa huwa muradifun lil jismi wal jasadi. Wa qila innal badana ismun li lasahsi khasatan awir ra'si wal atrafi khassah wa ala hadha fal awla at-ta'biru bil jismi intaha. Qawluhu minhu ay minal badani alladhi tajibu taharatuhu dahilal fam walau akala mutanajjisan lam tasih salatuhu ma lam yaghsil famahu. Wa qawluhu wal anfi wal aini ay wal udhuni wa innama lam yajib ghuslu zalika fil janabati li ghalatin najasah li Jadi terus. ghalzin najasah. Oke, siap Ustaz. Saya manain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniha. Wasaniha ay thani syurutis shalah. Bermula yang keduanya. Kembali ke mana? Ke syurutis shalah. Ini yang musanneh, yang Syekh Anah protes. Mestinya lafaz sani sesudah nggak perlu. Saniha ay syurutis shalah aja langsung kan. Sani nggak usah diulang lagi. Tapi ini nggak apa-apa. Yang keduanya, yang kedua syarat sholat. Itu taharatu badan. Suci badan. Suci badan secara umum yang disebut badan berarti luar kan, yang zahir. Kemudian memperjelas, Syekh Fathul Mu'in memperjelas wa minhu. Sebahagian darinya badan itu dakhilul fami, itu yang di dalam mulut. Wal anfi wal aini, di dalam mulut, di dalam hidung, dan di dalam mata. Kenapa beliau perlu menambahkan ini? Nah, karena ada mubham kan, karena dalam bab mandi, dalam mulut itu batin. Kalau mandi wajib kan, dalam mulut nggak wajib dicuci kan. Dalam mata juga enggak, dalam hidung enggak kan.
Tapi dalam bab najis, dalam mulut, dalam hidung, dalam mata dianggap zahir karena urusan najis berat. Nah, itu. Sehingga beliau menegaskan. Wa malbusen. Wa malbusen atau pada badanen. Yang kedua syarat sholat yaitu suci badan, wa malbusin suci pakaian, wa ghairihi dan lainnya pakaian, mingkul mahmulin lahu dari setiap yang ditanggung baginya si musalli. Wa illam yataharrak sekalipun tidak bergerak ianya mahmul biharakatihi dengan bergeraknya si musalli. Nah itu di situ dulu kan. Kemudian kita lihat hasyiahnya. Syartu sani syarat yang kedua taharatul badan suci badan wal malbasi pakaian wal makani tempat. Saniha, qauluhu wa saniha muqabilun. Muqabilu qaulihi. Itu lawan bagi ucapannya musannef awal bab. Pada awal bab dulu. Dulu di sono ahaduha. Ahaduha. Nah, ahaduha taharatun an hadasin wa janabatin di sono. Nah, sucinya badan, suci syarat apa namanya? Syarat salat ya. Ini kitab Yana emang gawat nih. Dari pertama udah kitab, langsung kitab kan, sehingga bercabang-cabang. Belum masuk ke salat. Nah, tapi di judul pertama udah kitabus shalah. Ahaduha maknanya salah satunya syarat sah sholat yaitu suci, suci badan dari hadas dan junub. Yang kedua, suci badan dari najis. Ya. Qauluhu ay sani syuruti sholat. Ay sani syuruti sholat. Lau hadafa lafdasani. Jikalau membuang oleh musannef akan lafaz sani. Ya, sani ini sesudah dibuang aja. Wajah alama ba'daha tafsiran lidhamir dan menjadikan oleh musannif akan sesudahnya lafaz sani akan sebagai tafsir bagi domer saniha ha lakana akhsara sungguh ada ianya ibarat atau sungguh ada ianya ucapan musannif itu lebih ringkas sedikit dengan cara menghilangkan lafaz sani. Nah itu. Kemudian qauluhu taharatu badan. Yang kedua yaitu suci badan. Huwa muradifun lil jismi wal jasad. Dianya badan itu muradif bagi jisim dan jasad. Berarti badan, jisim, jasad sama aja. Tahir badan. Nah, wakilah dikatakan orang ada khilaf. Innal badana ismon li'a'la syakhsi khasatan. Kil menyatakan badan itu nama bagi bagian atas seseorang secara khusus. Badan itu kalau disebut badan nggak masuk kaki biasanya ya. Nah, paling kurang dari paha ke atas itu badan ya. Ada pendapat seperti itu dan secara auruh juga begitu. Atau lirraksi wal atrafi khasatan. Atau dianya badan itu nama bagi kepala dan bagi ujung-ujung secara khusus. Tangan kan, ujung kaki. Nah, kalau kita mengikuti kil ini wa ala hadza dan berdasarkan di atas ini kil fal aula at-ta'biru bil jisim. Maka yang lebih utama itu menggunakan ibarat jisim. Taharatul jismi langsung suci badan. Jisim itu memang sepakat seluruh tubuh. Tapi kalau badan tadi kan ada khilaf. Nah, kata Syekh I'anah, kalau kita mengikuti pendapat Kil ini lebih baik musannif menggunakan nah, itu ibarat jisim. Ya. Kemudian, qaulhu wa minhu ay wa minal badanil ladzi tajibu taharatu. Sebahagian dari badan yang wajiblah oleh menyucikannya badan itu dakhilul fami, dalam mulut. Dalam mulut wajib. Kalau akala mutanajisan, jikalau makan ia akan yang terkena najis. Nah, nggak tahu kita orang kirain sate kambing, ternyata sate tikus. Habis kita makan baru ketahuan mulut kita bernajis. Ya, kalau makan ia akan yang bernajis. Lam tasihha salatu, niscaya tidak sucilah salatnya malam yaghsil famahu sebelum membasuh ia akan mulutnya. Nah, ini pertanyaannya. Kalau orang kadang nggak tahu setelah habis makan daging babi, apa perlu tasbih mulutnya? Cuci 7 kali salah satunya pakai tanah. Bagaimana Ustaz Sulaiman? Wajib nggak? Anahnya halaman berapa? Ustaz Sulaiman masih ada? Nggak ada. Kalau di kitab Ianah halaman berapa Ustaz?
Anah biasa. Ada yang punya anah biasa? Kan satu ya, 8 halaman 80. 8? 80, Ustaz. 80 ya. Ya, halaman Ada 80. ada satu ya? Ya, kalau versi Iya. cetakan yang luar dalam itu yang kayak begini. Oh 81. ya. 8081, Ustaz. Iya, iya. Nah itu 80 81. Saya nggak bisa lihat ini. Hilang nomor apa namanya? Nomor PDF-nya nggak muncul. Nah, kembali ke sini lagi. Mana tadi? Nah, itu. Qauluhu wal anfi wal aini wal udhuni tambahan lagi kan? Termasuk zahir juga yaitu hidung, dalam dalam hidung, dalam mata dan dalam kuping. Dalam kuping termasuk tambah berat di sini. Kan dalam banget usaha sebatas itu. Wa innama lam yajib ghaslu dzalika. Hanya saja tidak wajiblah oleh basuh demikian. Dalam hidung, dalam mata tadi. Fil janabati dalam bab janabah lighaltin najasa karena berat urusan najis kan. Urusan najis lebih berat daripada urusan junub. Karena najis ini yang mungkin ya. Padahal junub kan berat juga kan. Berat juga junub. Nah, itu Ustaz. Qauluhu wa malbusin. Ay, taharati malbusin. Wajib. Bagaimana cara mengatahnya Ustaz? Oh, suci badan tadi. Suci badan dan suci malbus. Ay, taharatu malbusin. Suci pakaian. Kasobin wa nahwi seperti baju dan seumpamanya baju. Wa ghairihi. Ay, ghairi malbusin. Dan lainnya pakaian. Yang dipakai kamandilin. Seperti sapu tangan. Mandil ya. Atau kain apa gitu kan. Mandil. Biasanya mandil sapu tangan. Kain kecil. Atau sekarang rida. Kan rida pakaian juga ya. Pokoknya segala yang berkenaan di badan kita. Artinya qaulu min kulli mahmulin. Qaulu min kulli mahmulin bayanun lil ghairi. Apa selainnya dari setiap yang dibawa? Ai mulakin. Atau bukan dibawa. Mulakin lil mahmul. Setiap yang berdempetan bagi yang dibawa. Setiap yang bersambung dengan yang dibawa. Yang bersambung dengan apa yang kita pakai. Nah ini panjang takdirnya Ustaz. Kayak orang pakai mikrofon katanya kan. Mikrofonnya ada tali. Kemudian nyambung dengan tahi cecak misalkan. Ini nggak boleh. Lahu ail musalli. Artinya tadi mingkul lima mulin lahu kan. Dari setiap yang dipakai, yang dibawa baginya si musalli. Wa illam yatahara, sekalipun tidak bergeraklah mahmul yang dibawa tadi. Biharakatihi dengan bergeraknya si musalli. Nah, koma dulu di situ. Ustaz. Masya Allah. Sebentar Ustaz, malam ini malam apa ya Ustaz? Malam Kamis ya? Ya, Kamis, malam Ustaz. Kamis. Malam Malam Kamis ya? Kamis. Iya, lupa Ya. saya. Kalau malam Jumat, kira malam Jumat. Saya ada kajian malam Jumat. Nanti lewat. Ya, ya, ya. Aman, aman. Oke, Ustaz. Masya Allah. Ganti, Ustaz Jamal. Ganti Ustaz Jamal. Siap, siap. Nah, qauluhu biharakati. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu biharakatihi ayil musalli. Wa dzalika ka tarafi dzailihi ay au kummihi au imamatihi tawili. Wa faraqa. Wa faraqa sihhata sujudihi ala ma lam yataharrak biharakatihi bi annaj bi anna jitinaban najasati fiha syuri'a lit ta'zimi wa hadha yunafihi
wal matlubu fi sujudi al istiqraru ala ghairihi wal maqsudu hasilun bidzalika. Qauluhu wa makanin wa makanin Ya, wa makanin yusalla fihi ai wa taharatu makanin yusalla fihi wa yustasna minhu ma law kathura dharaqa eh ma law kathura dharqut tuyuri fihi ma law kathura dharqut tuyuri fihi fa innahu yu'fa anhu fil farshi wal ardi bi syuruti salasatin Allah ya'tamidal wuqufu alaihi wa alla takuna rutubatun wa ayyashukkal ihtirazu anhu qauluhu an najisin muta'alliqun bi toharatu qauluhu ghairi ma'fuwin anhu i'lam anna najisa min haitsu huwa yanqasimu arba'atu aqsamin. titik dulu, Sah. Ini udah najis, ha? Siap. Udah beda, kita bahas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi wajib suci seluruh yang kita pakai, ya. Walaupun dia panjang, tidak bergerak dengan bergeraknya si musalli. Ini apa namanya? Surban kita 7 meter, Ustaz, ya. Itu kita pakai kan surban. Nah, tapi ujung sorban disyaratkan juga suci dari najis. Nggak boleh terkena najis. Kalau terkena najis tetap batal sholat. Tapi di bab sujud dulu, bukan dulu, belum nyampe. Di bab sujud nggak apa-apa ya. Kalau nggak ada najis, ujung sorban yang panjang nggak bergerak dia boleh sujud. Beda. Qauluhu biharokatihi ayil musalli. Wadhalika bermula demikian. Demikian tidak bergerak dengan bergeraknya si musalli. Itu katarafi zailihi, seperti ujung sarungnya. Zailihi biasa ujung kain sarung. Ujung kain sarung yang panjang. Au kamihi atau kumihi Ustaz baca kan? Atau ujung lengan bajunya. Ini lengan baju panjang benar. Harus suci juga. Au imamatihi atau seperti sorbannya. Atau ujung sorbannya. At-tawili yang panjang. Wa faroka sihata sujudi. Dan beda iya. Ya, beda iya. Beda iya. Ianya disyaratkan suci mahmul. Walaupun tidak bergerak. Berbeda ia akan sah sujudnya seseorang alama di atas sesuatu yang tidak bergerak ya biharakatihi dengan bergeraknya seseorang. Nah, beda kan? Urusan najis di sini disyaratkan suci walaupun di ujung tidak bergerak dengan bergerak kita. Beda tentang sah sujud atas sesuatu yang tidak bergerak dengan bergerak kita. Sah sujud. Dengan apa dibedakan? Nah, bi an ban najasati dengan bahwa sungguh menghindari najis dalamnya syarat itu syariah disyaratkan akan dianya ijtinab li ta'dhim untuk mengagungkan. Wahada yunafi bermula ini bernajis tadi walaupun nggak bergerak dengan bergerak kita itu menafikan ia akannya ta'dhim. Nah, dianggap baju kotor lah ya, nggak memuliakan Allah. Nah, kemudian wal matlubu fi sujud dan bermula yang dianjurkan dalam sujud itu al istiqraru ala ghairi itu tetap di atas lainnya. Yang dianjurkan dalam sujud itu istikrar. Istikrarnya si musalli ala ghairihi atas lainnya si musalli kan. Bukan atas bagian dirinya, atas tempat lain bumi. Wal maksudu hasilun bidzalik. Dan bermula maksud sujud itu hasil dengan demikian walaupun sujud di atas pakaian yang kita pakai. Dengan ketentuan dia tidak bergerak dengan bergeraknya kita. Nah, itu logikanya begitu Ustaz. Hmm. Ya, begitu. Ustaz.
Qauluhu makanin yusalla fih. Dan disyaratkan suci tempat yang disolatkan orang padanya tempat. Taharatu makanin yusalla fih. Suci tempat yang disolatkan orang padanya tempat. Nah, itu suci tempat syaratnya. Cuma ada beberapa pengecualian. Wa yustasna minhu ma law kasura darqut tuyuri fih. Dan dikecualikan darinya suci tempat akan sesuatu jikalau banyaklah oleh kotoran burung padanya tempat. Dikecualikan darinya syarat suci akan Nah, jikalau banyaklah oleh kotoran burung padanya tempat. Dalam masjid nih, masya Allah, kotoran burung kadang kan. Dalam sebagian masjid burung gereja namanya. Padahal di masjid banyak banget. Ya, fa'innahu yu'fa anhu fil furushi. Kalau kita baca furus jamak. Maka sesungguhnya kotoran burung itu dimaafkan darinya kotoran burung fil furushi. Pada hamparan-hamparan tikar ya. Wal ardi dan pada bumi bisyurutin salasatin dengan syarat yang tiga. Ada tiga syarat bila di tikar solat atau di tanah banyak kotoran burung. Dimaafkan kalau ada tiga syarat. Walaupun keinjak tetap dimaafkan. Dengan tiga syarat. Pertama, Allah ya ta'ammadal wuqufa alih. Bahwa tidak sengaja ya berdiri di atasnya. Jangan memang sengaja cari tempat yang banyak kotoran. Solat di situ. Jangan. Ya kita sholat kadang nggak lihat kan, nggak apa-apa. Pas sholat nggak lihat ternyata ada kotoran burung. Memang di mana-mana banyak. Wa Allah takuna rutubatan dan bahwa tidak ada ianya kotoran burung itu basah. Jangan kotoran yang baru keluar. Wa ayyasyukkal ihtiraza anhu dan bahwa sukarlah ihtiradu dan bahwa sukarlah oleh menghindari darinya kotoran burung. Ini banyak banget berarti kan. Kemana-mana kita pasti ada dia. Nah, kalau ada tiga syarat itu berarti dimaafkan. Kotoran burung. Masalahnya begini, apakah kotoran burung jadi kain? Kadang bukan kotoran burung, Ustaz. Kotoran cicak kan? Kotoran cicak kadang yang banyak juga. Nah, atau kotoran tikus. Apakah burung jadi kait? Nah, di sini ada catatan kaki. Cuma sayang di kitab saya nggak kelihatan. Ada nggak kitab Ustaz yang kelihatan? Barangkali ini ada tambahan di cetakan terbaru. Siapa tahu kotoran tikus juga sama. Atau kotoran cicak juga sama. Ada yang punya kitab? Nggak ada. Kitab yang berbeda. Ini Hmm, cetakan lama. Ustaz. cetakan Nggak lama. ada ini taklik. Nah, itu dia Ustaz. Makanya ini penting juga ini. Apa namanya? Oh, ini jilid satu Ustaz. Mana Quratul Ain jilid satu ada nggak di sini? Bentar Ustaz. Ya, santai. Buat tambah-tambah ini. Saya belum sempat lihat. Kenapa Ustaz ini? PDF saya ini hilang halaman kita. Biasa bisa ditekan di pinggir. Muncul halamannya. Ini nggak muncul. Jadi kalau di scroll gini kan lama bingit. Di search itu mungkin. Di search Hmm? bagian Nggak, atas mungkin. kalau begini malah hilang Ustaz. Hmm. Oh ini muncul. Tentang halaman berapa kemarin ya? Ini yang sampai kita baca Ustaz. Padahal ini kita ini keren juga Ustaz. Udah kesimpulan ini. Bab hadas. Hadas. Nah, kemudian bab najis. Depan. Mandi. Di depan lagi. Bab tayamum. Di sini ada diselangi dengan bab tayamum. Dalam yanah nggak ada. Nah ini bab najis. Ya. Kotoran. Mana kotoran-kotoran burung ada nggak di sini? Ini kadang ada tambahan ya. Sebentar Ustaz. Hmm, perasaan pernah lihat. Perasaan.
Itu biasa aja sama ibaratnya. Dakhilil dakhili hatta dakhilil fami wal anfi wal ainaini wa malbusuhu wa ghairuhu min kulli mahmulin lahu wa illam yataharak bi harakatihi wa mawdi'uhu alladhi yulaqihi min fi qiyamihi wa qu'udihi wa sujudihi. Masih sama aja. Sawa'un ma tahtahu wa ma fawqahu min saqafin. Ah, kayaknya nggak ada nih lewat berarti. Oh, mungkin di depan lagi. Mestinya tujuan beliau kan meringkas, tapi bagian i'anah mestinya nggak boleh hilang, harus masuk di kitab ini. Kalau nggak tasil namanya kan. Tidak haramlah menyentuh najis pada bukan sholat. Sekalipun ada ia bagi tanpa hajat dan untuk dikencing ia, maka tidak mendapati sesuatu yang istinja ia. Maka boleh baginya mengelap kemaluannya dengan tangannya dan menahannya dengan tangan. Nah, di sini ada kayaknya. Hmm, kotoran burung. Bentar, Ustaz. Ini kitab Fathul Mu'in ya, Ustaz. Tashil itu. Tashil Fathul Mu'in. Yang kata Ustaz, ya, apa? Fathul. Pengarang orang Indonesia itu. Ya, ya. Enggak. Muntah nggak ada ini yang berkaitan dengan kotoran nggak ada juga. Lewat nih kitabnya berarti Ustaz nggak lengkap juga ini. Harus baca Tufah sana. Anak belum pernah gitu. Nah itu Ustaz berarti tadi yang nasnya kan kotoran burung aja kan. Cuma yang di masjid kadang bukan kotoran burung Ustaz. Ada sebagian masjid itu kotoran cicak. Kan itu di mana-mana kadang kotoran cicak. Udah Nah, umumul balo mungkin. iya. Maksudnya apa masuk? Kadang masuk dalam kotoran burung kan. Maksud saya kenapa harus burung? Kenapa beliau nggak tambah cicak dikit? Itu maksudnya. Kan orang sekarang apa-apa perlu ibarat Ustaz. Kalau nggak ada ibarat nggak diterima kan gitu. Zamannya ibarat. Repot. Kalau orang pesantren itu nanyanya ibarat, nggak nanya hadis, nggak nanya ini. Enggak. Mana Hmm. ibarat kita katanya. Masya Allah. Ya, pakai logika saja Ustadz. Kalau kotoran burung saja yang darahnya mengalir bisa diampuni, apalagi kotoran cicak kan yang Masa darahnya iyalah. nggak mengalir. Ya. Tapi kalau nggak ada ibarat tetap masalah. Ustaz. Oke, kembali ke sana. Udah, mana tadi? Nah, itu kan udah 3 syarat. Kemudian suci apa lagi tadi? Suci badan pakaian ya, tempat tadi. An najisin dari mana suci? Ini umum semuanya. Suci dari najis. Suci dari najis. Qauluhu an najisin muta'alliqun bi taharah. Suci dari mana? Dari najis. Najis yang bagaimana? Qauluhu ghairi ma'fuin anhu. Suci dari najis yang tidak dimaafkan darinya najis. Kalau najis dimaafkan ya nggak apa-apa kan? Ya, beliau menyatakan, alam andan najisa, ketahuilah bahwa najis itu min haitsu huwa, dari segi najis itu yang kasimu terbagi ya arba'ata aqsamin 4 macam. Kismun la yu'fa anhu fi thawbi wal ma. Satu kelompok tidak dimaafkan darinya satu kelompok dalam pakaian, pada pakaian dan air. Ada najis-najis yang memang tidak dimaafkan. Kena pakaian juga nggak boleh, kena air juga nggak dimaafkan. Karausin wa baulin, seperti kotoran, kotoran. Wa baulin, kencing. Kismun yu'fa anhu fihima. Satu kelompok dimaafkan darinya satu kelompok pada keduanya. Di air dimaafkan, di pakaian dimaafkan. Kama la yudrikuhu tarafu kan. Seperti najis-najis yang tidak bisa melihat rekannya oleh mata. Kecil banget. Yang ada di kaki lalat. Kismun yu'fa anhu fi thawbi dunal ma. Satu kelompok dimaafkan darinya najis pada pakaian. Ketiadaan air. Kakali lidam. Sedikit darah. Setetes darah di pakaian dimaafkan. Kalau jatuh ke air tetap membuat air bernajis.
Nah, itu. Kemudian. Nah, udah tiga macam doang, Ustaz. Oh, ada satu lagi. Wa farraqa rawyani bainahuma, dan membedakan oleh Syekh Rawyani antara keduanya. Keduanya kenapa di pakaian dimaafkan, di air enggak, setetes darah. Bi annal ma'a yumkinu sonuhu bi khilafi saubi. Dengan bahwa sungguh air itu mungkinlah oleh menjaganya air dengan sebalik pakaian. Air bisa ditutup barangkali kalau sedikit kan. Soalnya kan darah setetes. Kalau jatuh ke sumur ya nggak pengaruh. Ini ceritanya air sedikit, mudah dijaga. Kalau pakaian dipakai terus, kadang tidur, darah nyamuk ini itu. Nah, dengan bawa sumber air itu mungkinlah oleh menjaganya air dengan sebalik pakaian. Kemudian alasan kedua, bi anna ghasla saubi. Karena bawa sungguh mencuci pakaian kulla saatin setiap waktu itu tahu merusak ya akannya pakaian. Bentar-bentar cuci. Dikira filma dengan sebalik air. Sebalik air ini nggak masuk, memang air dicuci. Kan dicuci, air bisa ditambah Ustaz. Air, satu gelas air. Kena darah setetes, kan bernajis. Kalau pengen disucikan airnya, ya tinggal tambah air biar dua kulah Ustaz. Nah, itu. Masya Allah. Ini kayaknya Ustadz. Itu gimana tadi Ustaz? Yang mana? Penjelasan wa faraqo sihata sujudihi. Hmm, bentar. Satu baris Penjelasannya lagi. tadi. Satu baris lagi. Nanti kita Ya. titik di sini Ustaz. Pakismon yu'fa'anhu dan satu Oh, kelompok dimaafkan darinya. Satu kelompok dalam air duna sofi kekayaan pakaian. Terkena air dimaafkan. Pakaian nggak dimaafkan. Kamaitatin lada malaha sailun. Ya. Seperti bangkai yang tidak ada darah baginya. Bangkai itu yang mengalir. Itu kalau jatuh ke air dimaafkan. Kalau pakaian nggak. Bangkai nyamuk di pakaian kita sholat ya. Nggak dimaafkan. Tapi kalau jatuh ke air dimaafkan. Wazabalil fi'ran. Dan seperti kotoran tikus. Ini ada Ustaz. Wazabalil fi'ran. Kotoran tikus. Alati fi buyutil akhliyah. Yang ada di rumah-rumah yang sepi. Nggak ada orang. Banyak tikusnya. Kotoran tikus penuh. Keinjak. Nah itu dimaafkan. Di air. Kalau jatuh ke air. Nggak dimaafkan di pakaian. Nah kembali ke pertanyaan Ustaz. Gimana Ustaz? Silakan. yang tadi Ustaz wa faraqo sihata sujudihi. Itu Hmm. gimana tadi penjelasannya? Pertanyaannya begini. Kembali ke sujud. Di sujud di sono disyaratkan kita sujud di tempat yang tetap. Walaupun tempat tetap itu ujung pakaian kita. Kan gitu? Iya, Sorban panjang banget. Separuhnya untuk sorban, separuh untuk alas tempat sujud. Kan boleh? iya, iya. Ya, boleh. Tapi kenapa di sini nggak boleh? Kita pakaian sorban panjang banget, Ustaz. Rida panjang banget. Di ujung rida kita yang nggak bergerak kalau kita sujud, ada najis. Tetap nggak boleh. Nah, itu beda. Di segi najis, karena dianggap urusan najis berat, tetap harus suci. Apapun yang melekat di tubuh kita, walaupun tidak bergerak karena panjang banget, disyaratkan suci. Walaupun di ujung Oh, pakaian yang suci tadi, kalau nggak ada najis untuk sujud tetap boleh. Nah, itu. Beda iya urusan najis, akan sah sujudnya seseorang di atas sesuatu yang tidak bergerak ya dengan bergeraknya seseorang. Dengan sungguh menghindari najis dalamnya sholat itu disyariatkan untuk memuliakan sholat dan Allah. Ini ada najis tadi walaupun di ujung tidak bergerak dengan bergerak kita dia menafikan ta'zim. Berbadan kotor dianggap. Wah. Nah, itu. Gimana Ustaz? aman, aman Ustaz. Masya Allah. Jadi, nah itu Ustaz. Jadi ini kita titik di sini Ustaz kayaknya ya. Udah larut Ustaz, ini Ustaz besok tidur Ustaz harus ngajar besok. Bagaimana? Ustaz semua Aman. aman ya. Siap, siap, Ustaz. Ah, nah itulah Ustaz. Jadi untuk malam ini insya Allah malam Rabu depan udah normal kembali insya Allah Ustaz. Malam kemarin saya ketiduran Ustaz, nunggu-nunggu jam 10 Hmm. Wah, lewat. Masya Allah. Ustaz ngajar offline juga? Enggak. Kemarin saya main ke tempat teman, pas lagi pengajian ya udah ngisi. Sebenarnya Oh, enggak. Cuma malam Jumat aja. Ada pondok di sini sekitar 40 menit dari rumah kan, ya main ke pondok.
Pas lagi baca kita minta tolong baca kan, nggak kita baca juga nggak boleh ditolak Ustaz kan. Anak-anak, anak SMP, SMA, ya udah. Nah, Kayaknya begitu ada Ustaz. kajian rutin Nggak ada tiap Ustaz, minggu. nggak ada. Ada malam Jumat aja. Majelis orang Aceh khusus, Hmm. khusus malam Jumat. Kalau malam lain belum ada Ustaz. Nganggur Ustaz. Masya Allah. Berarti tidak di Bandung lagi, Ustaz. Masih di Bekasi Ustaz. Dulu di Jambi sebentar. 5 bulan apa 6 bulan. Nanti kita merantau lagi Ustaz. Udah ada rencana insya Allah. Masya Allah. Merantau lagi cari tempat yang banyak ngajinya kan. Yang banyak ngajinya. Di sini nggak ada ngaji Ustaz. Cuma ada online aja. Mengisi kesibukan kan. Kalau baca kitab sendiri kan ngantuk Ustaz. Sama layar kan. Kalau ada ustadz-ustadz yang nemanin ini kan asik. Hmm. Kalau sendiri kita Ya ngantuk Ustaz, ini. kalau baca sendiri ya rentan banyak salahnya. Iya, nggak kelihatan Ustaz. Kita nggak mikir juga, udah maknain aja. Yang Nggak ada dengar yang koreksi. nggak ada yang koreksi, nggak ada yang protes kan. Ya, Jadi pikiran nggak jalan juga Ustaz. Malas mikir kalau baca jadi sendiri. ya benar semua bacaannya. Benar. Makanya anjuran dalam kitab taklim, muzakarah, mutarohah, kan? Itu semuanya musyarakah kan? Ada mutorohah, saling lempar pertanyaan, muzakarah, saling mengingatkan. Belajar bareng lah, Masya Allah itu manfaatnya luar biasa. Ya. Begitu Ustadz Nasruddin Mansur, Ustadz semuanya ya, Masya Allah. Ustadz Sulaiman udah tidur kayaknya nih. Hmm. Ustadz Suud Adi. Baiklah semuanya Ustadz, kita tutup ah. Ya, Subhanakallahumma Ustaz. bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Ustaz.